A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah perkenankan pada bulan ibu-ibu, bulan Rajab yang keberapa? Dari hari Sabtu ya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu yang kelima ini Allah senantiasa berikan keberkahan buat kita semua. Shalawat serta salam kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa kabarnya malam ini? Mudah-mudahan masih semangat selalu ya untuk mengikuti kegiatan ngobrol berkah di WPS ini, dan tetap semangat walaupun seharian udah lelah ya ibu-ibu. Mudah-mudahan lelah kita menjadi lilah dan menjadikan keberkahan untuk kita dan keluarga kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam tema parenting ini saya mengambil tema anak dan idolanya. Ibu-ibu mungkin ini mengupas bahwa diri kita dulu, ingat banget kita masih kecil kita mengidolakan sesuatu, demikian juga untuk saat ini. Namun yang menjadi kita sedih saat ini adalah arahan dan tujuan anak-anak itu mengidolakannya apa, siapa, dan arah tujuannya kemana. Ya kalau ditanya pasti banyak ya ibu-ibu ya, anak-anak pada umumnya nih, kalau ditanya, terutama anak usia dini, kalau ditanya ingin cita-citanya apa, pengen jadi Superman, superhero, terus saya agak gede dikit pengen menjadi YouTuber dan lain sebagainya. Nah ini cerminan bahwa ini adalah jauh dari kata Islam ya, karena harus kita luruskan kepada anak-anak kita. Kita tahu bahwa setiap orang memiliki kecenderungan mencari sosok yang bisa dijadikan idola bagi dirinya, setidaknya bisa memberikan perasaannya, keinginannya dan cita-citanya kepada sang idola, dan idola itu menjadi seorang apa Bu? Inspirator bagi orang yang mengidolakannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa usia remaja usia yang rentan ya, usia yang mungkin yaitu tadi ya ikut-ikutan gitu, atau apalagi anak-anak yang masih usia dini gitu ya, dia yang belum ngerti. Anak usia dini belum ngerti yang penting hebatnya, yang penting kerennya kan gitu ya, yang kalau kita lihat itu. Jadi dia mengagumi itu kalau untuk anak usia dini belum tahu ya apa yang dia kagumi itu benar atau salah. Nah yang bisa meluruskannya adalah orang-orang dewasa dan terutama adalah orang tuanya sendiri. Nah sama dengan remaja, anak remaja, kita tahu bahwa anak remaja jam terbangnya udah mulai tinggi dengan lingkungan sekitarnya ya. Nah, mungkin anak remaja itu tidak bersosialisasi, yang pasti dia punya kawan, punya teman, punya mungkin ada saudara-saudara dengan yang lainnya, berkomunikasi. Nah ini perlu ada diluruskan untuk mengidolakan apa yang dia idolakan. Sebenarnya mengidolakan sosok tertentu dalam kehidupan adalah suatu yang lumrah, baik sosok yang ada di dunia nyata seperti apa Bu? Kita yaitu tadi, idola yang terdekat adalah orang tua. Orang tua adalah model yang terdekat untuk anak, yang diikutin oleh anak kan gitu ya, guru, ulama atau artis maupun sosok fiktif seperti tokoh-tokoh yang dalam film atau cerita-cerita saat ini. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, cukup penting sekali bahwa kita harus menemani anak ketika memilih idola. Agar apa Bu? Agar anak ini bisa meneladani sang idola dengan benar. Penting juga kita sebagai orang tua untuk memilihkan atau mengarahkan agar anak bisa mengidolakan tokoh yang memang benar-benar pantas diidolakan. Nah, tokoh ini bisa dijadikan rujukan dalam kebaikan atau mengisi inspirasi kebaikan. Ibu-ibu yang dirahmatin Allah,
perlu kita tahu bersama dengan orang tua yang dicintai itu adalah idola, adalah sosok yang sangat disenangi, dikagumi, bahkan dicintai. Seseorang pasti ingin selalu dekat dan bersama idolanya. Ia akan meniru perilakunya dan berharap menjadi seperti sang idola. Nah, disinilah pentingnya orang tua mengarahkan anak-anaknya tentang sosok yang seharusnya dijadikan idola. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa keberadaan idola tadi bisa menjadi motivator bagi anak. Tugas kita sebagai orang tua adalah memancing nih, apa sih dari kelebihan tadi yang dimiliki sang idola. Jelaslah peran orang tua dalam memberikan arahan yang layak menjadi idola kepada anak sangat penting, sebab sang idola akan mempengaruhi arah dan cita-citanya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa inilah tugas kita sebagai orang tua untuk menemani anak-anak kita. Bagaimana caranya? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ke kita sebagai orang tua. Pertama, bagaimana mengajak anak berpikir tentang siapa yang harusnya dicintai dan pantas menjadi idola. Misalkan contohnya kalau anak saat ini ya Bu ya, anak kecil gitu ya, seperti Doraemon. Sedangkan kita tahu bahwa Doraemon itu adalah suatu khayalan saja dan sebagainya. Jadi perlu ada yang orang tua yang menemaninya agar anak-anak ini diajak berpikir gitu ya. Kedua, mengenalkan Rasulullah SAW kepada anak secara detail sejak usia dini. Orang tua perlu membiasakan anak berinteraksi dengan segala hal yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Berkaca pada generasi salaf, para sahabat dan ulama salaf sangat suka menceritakan sejarah kehidupan Nabi Muhammad kepada anak-anak mereka dengan diselingi materi yang ada di dalam Al-Quran. Nah, banyak sekali ya kita mendapatkan informasi-informasi yang sangat cepat gitu ya, tentang bagaimana anak mendapatkan mengenal Rasulullah itu dan mengidolakan beliau. Oleh karena itu menjadi tugas utama kita sebagai orang tua memperbanyak dan sering memberikan informasi itu. Nah, teknisnya kan kita tahu ya, teknisnya kalau anak usia dini gimana, kalau anak udah remaja bagaimana, dan sampai ketika dia benar-benar menemukan idolanya. Nah, banyak sekali ya orang tua juga bisa mengajarkan kepada anak tentang akhlak mulia Rasulullah SAW. Karena apa? Ajaran akhlak beliau terhadap keluarganya cukup luar biasa. Bagaimana dia memperlakukan orang-orang miskin gitu ya, bersikap kepada tetangganya itu seperti apa, dan bahkan Rasulullah pun mengajarkan bagaimana dia kepada dan non-muslim itu sikapnya seperti apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan dengan sangat jelas dalam firman-Nya, sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ini terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Ketiga, memahamkan anak cara yang benar mencintai dan menjadikan Rasul sebagai idola. Tentu saja dengan berusaha mengikuti sunnahnya dan meneladani sikap perilakunya, itulah yang akan mendatangkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menjauhkan anak dari sosok idola yang akan memberikan pengaruh buruk pada sikap dan perilakunya. Untuk itulah orang tua perlu membatasi interaksi anak dengan tontonan dan bacaan yang tidak islami. Orang tua juga perlu mendampingi mereka ketika dia nonton TV, membaca buku, dan bergaul dengan teman-teman mereka. Juga memastikan mereka mendapatkan kebaikan dari berbagai hal yang mereka lihat. Rasulullah SAW telah menginspirasi banyak manusia. Islam yang beliau bawa mampu menjadi sumber keberanian dan motivasi dalam hidup. Oleh karena itu, banyak dari pengikut Rasulullah SAW yang layak dan pantas kita jadikan idola dalam kehidupan kita.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah masih semangat, insya Allah masih semangat ya. Ya itulah ya ibu, bahwa kita sebagai orang tua selalu ingin memberikan arahan yang baik terhadap anak-anak kita, yang pasti perlu perjuangan yang tidak lelah. Ya, subhanallah ya ibu ya. Ternyata kita itu dari dulu sudah ada contoh ya, yaitu suri teladan kita adalah Nabi Muhammad SAW, yang terdekat adalah dengan orang tua kita gitu ya. Mungkin kalau dulu zaman dulu tidak ada tontonan seperti saat ini ya. Ini memang perlu kerjasama antara orang dewasa yang ada di rumah, di sekitarnya gitu ya, untuk kompak bahwa pengaruh-pengaruh yang tidak baik itu memang perlu adanya kerjasama. Salah satu contohnya adalah di rumah gitu, harus punya manajemen tertentu gitu kan ya. Kalau misalkan kita melarang anak-anak kita nonton, berarti orang dewasa juga tidak boleh nonton atau memberikan contoh yang kita tanpa sadari kita melarang anak. Kadang kitanya nggak lepas juga dari gadget gitu, atau misalkan kita nonton, atau misalkan banyak sekali orang tidak waktunya azan atau waktu tertentu tidak boleh nonton, tapi kita sebagai orang dewasa kadang nggak sadar kita masih melakukan itu gitu. Nanti bilang mendalik ya, itu kadang kita kesalahan orang tua ya, terutama saya kadang gitu ya, ya cukup ya kita introspeksi gitu, kita sebagai orang tua jangan sampai kita memberikan instruksi kepada anak kita membuat aturan, tapi kita sebagai orang dewasa ya kan yang melanggarnya sendiri gitu. Jadi memang contoh pertama dan utama yang pasti adalah orang tua yang ada di rumah ya. Ini yaitu perlu kerjasama yang luar biasa agar anak-anak kita terhindar dari pengaruh-pengaruh yang buruk. Memang dengan sistem kapitalis saat ini kita bingung juga ya, apalagi kita kalau melihat orang tuanya yang sibuk bekerja kan gitu, tidak ada waktu sama anak lebih asik dengan gadgetnya gitu ya. Dan itulah jadi problematikanya banyak, dan anak atau misalkan anak-anaknya lebih asik dengan teman-temannya tanpa kita bisa kontrol gitu ya. Nah, kita banyaklah anak-anak remaja saat ini yang dia bercita-citanya itu kalau kita dulu, zaman dulu kita ditanya cita-citamu ingin jadi apa gitu kan, ada polisi, tentara, atau misalkan apa. Kalau saat ini menjadi penari TikTok gitu ya, atau misalkan apalagi menjadi seorang YouTuber gitu ya, atau yang lain sebagainya. Jadi nggak perlu belajar katanya. Banyak sekarang ya itu orang nggak belajar aja dia bisa menghasilkan uang yang banyak. Itulah sistem saat ini yang digiring oleh kapitalis, yang bagaimana dia mendapatkan materi sebanyak dengan penyerangan, terutama pengaruh buruk terhadap anak-anak kita. Ya itu ya. Jadi yang terakhir ya tadi kita bahwa terus kita doakan anak kita dalam setiap doa yang kita panjatkan, semoga mereka sangat mencintai dan mengidolakan Rasulullah SAW. Inilah yang akan menyelamatkan hidupnya serta membawa dirinya pada kebahagiaan dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pemahaman yang baik terhadap pribadi Nabi SAW akan menumbuhkan rasa cinta anak terhadap pribadi beliau. Kecintaan pada Rasulullah SAW merupakan wujud kesaksian yang kedua setelah kesaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, kita di akhirat akan berada bersama orang yang kita cintai. Walau alam, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.